Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji kinerja atau UKIN yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Aris Rastono, NIM-nya 25017-30154, PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahap 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Juraisiwu Metro. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah Seperti-Rahman. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan zina untuk kelas 10 SMK Muhammadiyah Seperti-Rahman. Demikian perkenalan diri ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Siap untuk belajar? Ya, masih semangat? Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ketua kelasnya ada? Oh ya, dipimpin doa. Silakan. Baik, untuk hari ini sebelum kita ke materi, kita akan mengasah kita main game sebentar, kita ice breaking sebentar, mengasah ke logikaan kalian ya. Ada 2 game yang akan saya berikan nanti ya. Yang pertama mudah-mudahan bisa jawab, yang kedua mudah-mudahan juga bisa jawab. Baik, untuk yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu. Ini ada angka 9 Romawi ya. Bagaimana caranya angka 9 Romawi ini ya, ini bisa jadi angka 6? Silakan, yuk yang bisa. Maju. Oh ya, silakan. Dengan 1 goresan saja. Oh, boleh tepuk tangannya. Ya. Ini permainan logika, ya, artinya logika kita ini harus bermain di sini, dan memang betul ini 6, 6 itu dalam bahasa Inggris artinya 6, ya. Ini untuk membuka wawasan kalian. Yang kedua sekarang, saya ada sebuah bola, ya, bolanya ukuran bola kasti lah, atau bola kasti ya, kecil itu ya. Saya taruhkan di meja. Ya. Bagaimana bola tersebut bisa kecil, ya, ukurannya kecil tanpa disentuh sama sekali. Jadi ukuran bolanya itu tetap di meja sebesar bola kasti, tapi tanpa dipegang, tanpa ditiup, tanpa diapa-apain. Jadi kecil ya. Kita bermain logika lagi. Ada yang tahu? Silakan, angkat tangan. Bentuknya dia nih, mau jauh, mau dekat, segitulah. Tapi nanti bisa lebih kecil ya. Kita bermain logika. Sama kayak ini tadi nih. Kita ice breakingnya itu dulu, untuk mancing logika kita. Ada yang tahu? Silakan. Silakan katakan. Cukup? Ya. Caranya satu. Kamu ambil bola yang lebih besar, taruh di sampingnya. Maka ukurannya akan lebih kecil. Apa manfaat saya memberikan game ini? Pertama, kalau kalian punya masalah, ya, dalam dunia, masalah itu kecil. Masalah keluarga, masalah apapun ya, dalam keluarga,
masalah sahabat, pokoknya masalah. Yang besar itu apa? Kebesaran Allah, agama, solusi, datangkan kepada kehidupan kalian. Maka akan selesai. Mengecil sendiri itu masalahnya. Kenapa masalah kita ini besar? Ada masalah terus. Karena kita tidak pernah mendatangkan Allah dalam kehidupan kita. Agama tidak pernah datang ke dalam kehidupan kita. Bisa dipahami ya? Ya. Masih ada game-game logika lainnya. Nanti kapan-kapan kita akan buat game itu lagi. Nanti persiapkan kemampuan logika kalian. Masih banyak. Baik, sebelum kita ke materi hari ini, masih ingat materi minggu lalu? Apa materinya? Ya, berkompetisi dalam kebaikan. Apa artinya kompetisi dalam kebaikan? Ya. Jadi di minggu lalu kita belajar tentang bagaimana caranya, terus ayatnya, hadisnya tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, hari ini menyambung materi yang lalu, masih berlomba-lomba dalam kebaikan. Materi kita adalah tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, sudah siap belajar semua ya? Oke. Untuk hari ini ya, kita akan belajar tentang pergaulan bebas ya. Di sini ada larangan pergaulan bebas dan zina ya. Pergaulan bebas ini beda dengan bebas bergaul. Pak, kita kan bebas bergaul, Pak. Jadi nggak masalah dong. Iya, tapi pergaulan bebas ini sudah melewati batas-batas yang seharusnya tidak kita lewati di sini. Dan zina. Zina ini satu perbuatan yang dibenci Allah, dilaknat Allah. Bahkan ketika seseorang berzina di dalam sebuah rumah, maka 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan dan ke samping kiri akan mendapat laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kita akan pelajari pengertian zina. Baik. Untuk hari ini tujuan dari kita belajar tentang kajian Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan pergaulan zina adalah ini. Pertama, kalian peserta didik dapat menganalisis hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina, ya. Menganalisis. Jadi nanti kita akan buka bedah ya ayat dan hadis tentang larangan zina, pergaulan bebas dan zina. Ini larangan mendekati zina. Dekat saja tidak boleh, apalagi zinanya. Nanti kita akan jelaskan, kita akan bongkar ya. Yang kedua, kalian dapat membaca dan menghafalkannya. Ini menghafalkannya sangat mudah sekali nanti. Kita akan buka Quran surat Al-Isra-nya tadi. Pendek. Ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar wala taqrabuz zina innahu kana fahisya. Pernah dengar? Wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Nah, itu akan menjadi PR kalian nanti untuk bisa hafal ayat tersebut. Pendek, tapi itu bisa menjadi kunci ya. Kalau kalian nanti didekati laki-laki, wala taqrabuz zina. Jangan, ya, jangan. Wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina. Tapi diamalkan betul-betul. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan mengenai bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas ini sangat bahaya sekali. Karena hari ini laki dan perempuan itu tidak ada batasnya. Ya, pacaran hari ini, berhubungan haram hari ini ya, seperti suami istri, bayangkan. Makanya hari ini pelajar-pelajar itu banyak kita dengar kabar-kabar yang sangat luar biasa sekali. Terus peserta didik dapat atau kalian ya menerapkan pesan Al-Quran untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan dalam agama. Namanya sudah larangan, tidak ada yang namanya Pak perasaan saya itu halal, Pak perasaan saya itu enggak ada. Tapi itu betul-betul larangan. Ya. Baik, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada beberapa, perhatikan judul-judul berita berikut ya. Beberapa bahaya. Pertama, pemerintah oleh DPR bahas 16 pasal kontroversial RKUHP zina ya. Apa bahaya zina hingga perilaku ini memiliki konsekuensi hukuman baik di mata agama maupun hukum ya. Jadi bukan hanya agama saja, di mata hukum, di mata negara, zina ini meresahkan sekali. Dan ini sudah dibahas di sini. Salah satu provinsi yang menerapkan hukum langsung cambuk itu adalah Aceh.
Di sana itu kalau di orang zina itu langsung kena hukum cambuk. Terbukti dia itu dan memang sah untuk dilakukan hukuman, dihukum. Ya, tapi terbukti loh. Kalau kalian menuduh zina seseorang itu bahaya juga, ada dosanya. Makanya hati-hati, harus mendatangkan 4 saksi yang lihat ini zina gitu ya, atau pengakuan dia sendiri. Baik, nih 4 sanksi hukuman Aceh untuk pelaku zina ya. Hukuman cambuk bagi pelaku zina sesuai dengan syariat Islam. Terbukti zina 3 pelanggar syariat Islam di Aceh dijatuhi hukuman cambuk 100 kali. Ya. Jadi cambuknya itu bukan pakai cambuk jaranan itu, bukan ya, yang panjang itu bukan, tapi rotan, paling panjangnya 1 meter. Ya, orangnya diberdirikan, pakai baju khusus, terus ada algojonya atau algojo ya, orang yang mengeksekusi itu. Jadi orangnya di sini dicambuk seperti ini. Pak gitu. Itu di Aceh. Hari ini berlaku. Hari ini sudah berlaku ya di Aceh. Karena memang Aceh itu satu provinsi yang Islamnya itu luar biasa kuat di sana. Dan satu provinsi yang memang diperbolehkan menerapkan syariat Islam di sana. Kalau di Indonesia ini belum bisa, apalagi di Lampung. Di Lampung itu kalau menerapkan syariat Islam tidak bisa karena sukunya banyak ya. Ada Hindu, ada Jawa, ada Sunda, ada bahkan agamanya di Lampung ini ada 5 juga, Hindu, Buddha, ya, Kristen. Jadi kita nggak bisa menerapkan syariat Islam. Tapi kalau di Aceh itu bisa, gitu ya. Jadi kalau istilahnya nyolong itu potong tangannya itu bisa, gitu ya. Jadi orang nyolong itu kalau dipotong tangannya itu boleh dengan takaran, ya, dengan takaran. Artinya memang orang tersebut sudah memenuhi kriteria tangannya harus potong. Baik. Ini zina ya yang sangat meresahkan hari ini. Zina itu di mana-mana, di berbagai tempat, di semak-semak, di kebun, di kamar, di sofa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang hari ini mungkin, dan mudah-mudahan saya berdoa kepada kalian ya, kepada Allah gitu ya. Mudah-mudahan kalian selamat dari zina. Amin ya. Baik, selanjutnya peta konsep hari ini yang akan kita pelajari. Pertama ada Quran surat Al-Isra. Nanti kita bedah, Quran surat An-Nur kita bedah, ada hadis tentang larangan pergaulan bebas dan menjauhi pergaulan bebas dan zina ya. Ini berbeda dengan bebas bergaul loh ya. Ya. Ini yang ke arah lebih negatifnya. Baik. Nah, ini kita nanti akan pelajari dengan agak lebih cepat, lebih ringkas lagi. Larangan pergaulan bebas Quran surat Al-Isra ayat 32. Apa yang kita pelajari dari Quran surat? Pertama terjemahannya, yang kedua ada hukum tajwid, yang ketiga penjelasan ayat, yang keempat isi kandungan ayat, dan yang kelima perilaku cerminan ayat. Baik, ini ada satu surat yang ini menjadi dalil larangan mendekati zina ya. Zina itu satu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki perempuan yang secara fikih itu memasukkan kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan. Itu namanya zina. Ya. Zina secara fikihnya. Tapi dibuka cabangnya lagi, ada zina mata, ada zina pikiran, ada zina tangan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang kita akan pelajari adalah mendekati zinanya. Nyedek oleh, mendekat saja nggak boleh. Dua apalagi sampai zina. Hari ini jangankan kok mendekati ini nggak boleh, bahkan zina pun di mana-mana hari ini, gitu ya. Sampai ada yang maaf hamil di luar nikah, anaknya dibuang, terus kabur dari rumah, gitu kan. Ada yang bunuh diri, gitu. Ini hari ini fenomenanya terjadi. Apa? Karena zina ini. Baik, tolong Nahdia dibaca ini. Kelihatan nggak dari situ? Ya, coba dibaca. Ya, sekalian artinya. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Baik, saya akan analogikan zina ini dengan mendekati zina ya. Zina saya buat satu lingkaran di sini.
Saya buat Z di sini. Nah, ketika yang namanya zina ini ada pagar nih di sini. Ada pagar di sini. Pagarnya ini berupa apa? Iman. Ini pagarnya iman. Iman ini kalau sudah putus atau bolong, pacaran yang saya maksud, maka dia akan mendekat di sini. Padahal Allah melarang dalam firman-Nya, wala taqrabuz zina, innahu kana fahisha. Dilarang kita ini. Jangan. Ini jangan itu kata Allah. Allah itu berfirman, Allah ngomong gitu ya, melalui kitabnya, janganlah kamu itu kita sebagai umat manusia itu mendekati zina. Orang itu kalau sudah mendekat, ya, mendekat, lama-lama, ya, di sini nih bisa masuk dia ini. Kalau sudah masuk, zina dia. Ya. Makanya Allah katakan, jangan mendekati, wala taqrabu. Ya, wala taqrabu, jangan kamu mendekati zina. Az-zina, kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Bukan enak-enak. Orang sekarang, wah enak-enakan, itu pacaran gitu kan ya. Habis itu malam-malam, ya. Nah ini keji dan jalan terburuk. Zina itu hutang. Orang yang zina, laki-laki menzinai seorang perempuan, maka suatu saat keluarga laki-laki ini akan ada yang dizinai orang lain. Karena itu hutang. Gak bisa kok enggak. Ya. Jadi kalian sebagai perempuan lebih menjaga diri. Itu kata Gus Baha, itu kalau kalian menjadi wanita solehah di akhir zaman, cirinya wanita solehah di akhir zaman itu judes. Gak gampang bersuara yang lembut kepada laki-laki. Gitu. Kenapa orang itu bisa selingkuh? Karena perempuannya ini bersuara merdu. Di telepon, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu. Coba kalau di telepon, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu kan. Galak gitu. Itu ciri wanita akhir zaman, galak. Nah, kalau mau selamat. Tapi kalau sudah suaranya mendayu-dayu, bahkan membuat syahwatnya laki-laki naik, terjadilah namanya selingkuh, perzinahan, pelakor, itu dan lain sebagainya. Arahnya ke situ. Baik. Nah, ini ada hukum tajwidnya, ini bisa dilihat ya. Ada idgham bi gunah, mat iwat, mat tabi, gunah, qalqalah, alif lam samsiah, mad jaiz munfasil, ya, ada mad jaiz muttasil. Ini paham ya? Yang hijau ini di sini nih, ya, yang hijau muda, yang hijau tua di sini, ya. Alif lam samsiah, samsiah ini artinya apa? Matahari, syamsiah, matahari. Kalau komariah artinya bulan. Kalau kalian ngelihat matahari bisa nggak? Dengan mata telanjang, sakit nggak matanya? Sakit. Begitu pula alif lam syamsiah. Nih, perhatikan yang coklatnya. Ini ada alif lam di sini. Ini seolah-olah tidak terbaca karena langsung wala taqrabuz zina. Alif lamnya kebaca nggak? Nggak. Ini artinya samsiah. Nggak kelihatan, kayak nggak kelihatan gitu. Jadi kayak silau. Jadi nggak kebaca. Ya. Ada gunah, dengung di sini. Ada matobi, ada mat iwat. Ya. Kita lanjut. Penjelasan. Ada tafsir ringkas dari Lajnah Pentasis Mushaf Al-Quran, dan janganlah kamu mendekati zina, artinya jangan melakukan perbuatan yang merangsang. Perbuatan yang merangsang atau menjerumuskan. Perbuatan ini bisa merangsang ini melalui pacaran, satu. Itu pintunya. Baik, isi kandungan, tadi ini sudah kita bahas, ada petunjuk berhati-hati, menjaga kesucian, bergaul dengan lawan jenis, laki-laki dan perempuan harus memelihara diri berinteraksi. Larangan mendekati zina, apalagi melakukannya. Setiap larangan Allah mengandung alasan di baliknya ya. Ini larangannya Allah yang melarang loh ya, bukan saya, ya, bukan Pak Ustadz. Gitu. Allah langsung wala taqrabuz zina melalui firman-Nya, gitu ya. Pergaulan bebas dapat mendatangkan kerugian besar. Setiap aturan Allah Subhanahu wa taala harus direnungkan untuk menjadi pembelajaran dan diterapkan. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, baik. Untuk lebih memahami, saya akan bagikan satu lembar kerja LKPD kepada kalian. Silahkan dikerjakan. Lihat berdasarkan instruksi saja, ya. Dibagi 5 kelompok. Tadi seperti yang saya sampaikan, ya. Terkait yang paling bawah ini tidak usah dikerjakan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 hanya mengerjakan nomor 1, kelompok 2 hanya mengerjakan nomor 2. Ya, saya kasih waktu 5 menit cukup nggak ya?
Kurang 10 menit. 10 menit ya. Ya secukupnya lah nanti ya. Baik. Silakan ditulis di belakangnya, nanti dipresentasikan. Masih ingat kelompoknya? Itu kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ya. Silakan dikerjakan. Browsing aja pakai HP nggak apa-apa, ditulis. Yuk biar lebih cepat. Ada paketnya toh? Ada paketannya? Hah? Nggak dijual untuk beli paket. Hah? Ya, di sebelahnya nggak apa-apa. Ya, berarti 1, 2, 3. Kamu yang nomor 3. Ini yang nomor 4. Yuk. Langsung dikerjakan. Jangan tidur, jangan tidur. Karena majelis ilmu itu tidak boleh kita ini tidur. Silakan browsing, gampang kok. Waktunya sampai di angka 7 lah ya, cepat kok. Di angka 7. Nggak lama kok. Ya, ketika browsing panjang atau pendek? Silakan didiskusikan ya. HP-nya digunakan untuk membantu kalian dalam mengerjakannya. Silakan. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke saya. Kelompok 5, sudah? Baik, untuk kelompok 2, silakan dipresentasikan, boleh maju ke depan. Ya. Salam dulu, kami dari kelompok berapa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang telah kami. Pertanyaannya? Baca dulu. Oke. Silakan, satu pertanyaan saja. Kelompok 2 ya. 2 ya. Yang ini. Nah. Ya. Saya akan berusaha menjawab gitu.
Cukup ya? Ya, silakan ditutup. Sekian dari lomba 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan dulu. Kelompok 1 sudah siap? Ayo. Silakan. Waalaikumsalam. Baik, hasilnya boleh dikumpul dulu. Hasilnya silakan dikumpul dulu hasil. Baik, kita bahas sejenak refleksi, artinya kita mengulang dari apa yang disampaikan dari kelompok kalian tadi, bahwa kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya. Ini pergaulan bebas atau zina membawa dampak negatif yang besar, baik dari segi agama, mengancam spiritual, sosial, merusak kehormatan dan hubungan masyarakat. Itu jelas itu ya. Terus dari kelompok 1, untuk menjauhi hal yang mendekati perbuatan zina, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ya, lebih tegas larangan zina ini sendiri sebab menjauhi segala berduaan lah di tempat sepi atau kholwat, itu tidak boleh. Ya, jadi memang zina ini itu terjadi karena memang berdua-duaan. Kalau nggak berdua-duaan jarang, ya. Tapi terkadang bertiga itu satunya jadi obat nyamuk. Oh no. Diam saja malahan ya. Baik, untuk kesimpulan hari ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang namanya pergaulan bebas, zina itu dilarang, haram, tidak boleh dilakukan. Apalagi sampai hamil di luar nikah. Mendekat saja tidak boleh, apalagi sampai berzina. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup? Cukup? Baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Untuk penilaian atau asesmennya minggu depan harus hafal tentang ayat zina. Oke, siap ya? Siap, baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini bisa menjadi barokah, bisa menjadi pertemuan yang membawa kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk semua. Boleh tepuk tangannya.